Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Siluman Ular. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Pesugihan Nyi Blorong atau Siluman Ular. Cerita tentang pesugihan Nyi Blorong atau siluman ular ini merupakan sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang tinggal di Jawa Tengah, tepatnya Klaten. Sebut saja namanya Irfan. Kehidupan Irfan sekarang sangat kontras jika dibandingkan dengan 14 tahun silam. Dia kini tergolong orang yang sukses secara materi. Buktinya, usaha yang sekarang ia miliki sudah tersebar luas, mulai dari toko kelontong, usaha konveksi, sampai serum mobil. Padahal dulunya Irfan hanyalah sosok yang dikenal sebagai penjual koran serta buruh serabutan. Hampir tiap hari dia berada di lampu merah, terminal maupun pasar. Penghasilan yang dia raih pun sangat sedikit. Belum lagi, tidak setiap hari koran yang dibawanya itu terjual. Namun kini Irfan sudah jadi orang kaya. Tapi ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan Irfan di kesehariannya. Irfan yang hidup bercukupan ini sama sekali tidak memiliki anak. Bukan berarti Irfan atau istrinya mandul. Anak perempuannya yang semata wayang telah meninggal mendadak saat usianya menginjak 5 tahun. Kini Irfan yang telah berusia kepala 4 hidup serumah dengan keluarga istri. Sementara itu, keluarga dari istrinya satu persatu setiap tahun meninggal dunia tanpa suatu sebab yang mengakibatkan mereka meninggal. Melihat penampilan kesehariannya Irfan dan istrinya yang kaya raya itu amat bersahaja, bahkan sedikit agak jorok. Pakaian yang dipakainya amat lusuh dan jarang ganti. Bahkan makanan yang mereka makan di setiap harinya tak sebanding dengan jumlah kekayaannya yang mereka miliki. Kenyataannya yang dialami dan dijalani oleh suami istri ini yang seakan serba minim. Dari itu menimbulkan pertanyaan, terutama di mata orang-orang sekampungnya. Pagi itu Irfan yang hanya tamat SD terlihat murung dan gelisah, seakan ada beban berat yang bersarang di dalam pikirannya. Sementara istrinya terlihat biasa saja. Sinta yang menyaksikan suaminya berperangai begitu, Sinta jadi iba. "Kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat murung, Mas?" tanya istrinya. "Masalah apa yang sedang ada di dalam pikiranmu?" Yang ditanya pun langsung menatap Sinta seraya mengusap mukanya dengan kedua jari tangan yang sudah mulai keriput. Lantas dia berujar, "Aku amat gelisah sebab 2 minggu lagi aku harus mempersembahkan tumbal. Aku khawatir bila tumbal tak didapatkan, tentu di antara kita harus menjadi gantinya. Tahun kemarin aku sudah menyuruh agar kamu kawin lagi. Kalau bini muda kamu beranaknya subur, tentu sangat membantu, sebab anaknya dapat dijadikan tumbal. Ya, paling tidak seperti 7 bayi yang kamu keluarkan dari rahim Mina, Siva, dan Rita dulu. Kalau waktunya mendesak, istri muda kamu itu yang akan kita persembahkan," papar Sinta. Irfan hanya diam membisu, tatap matanya yang kosong, memandang lurus ke depan. Ya, betul apa yang dikatakan sang istri. Kalau Irfan ini memiliki 3 istri muda yang sudah dijadikan tumbal olehnya. Irfan sengaja menikahi mereka dengan tujuan akan dijadikan tumbal. Apa yang dirisaukan keduanya memang tertuju pada perjanjian yang pernah mereka ingkarkan. Dengan sesembahannya, tak mau hidup dirundung kemiskinan. Terus menerus, keduanya pun memilih jalan sesat, yaitu bersekutu dengan Nyi Blorong atau siluman ular, lelembut pemberi kekayaan, penghuni hutan yang terkenal angker,
Sejak 10 tahun lalu, Irfan dan Sinta bersekutu dengan iblis akibat nafsu dunia terhadap harta dan tak tahan menjalani hidup yang selalu ditimpa kemiskinan. Mereka telah menempuh jalan sesat. Tentu saja efek dari perbuatan itu sangat besar. Dosa-dosa yang harus dipikul keduanya juga amat banyak, tak sebanding dengan harta yang dinikmati selama ini. Tambahan pula, perjanjian itu tidak dapat disudahi dengan begitu saja. Hati kecil Irfan dan Sinta mulai tergugah. Mereka mulai berlangsung menyadari kekeliruannya yang telah mereka lakukan selama ini. Dosa-dosa itu begitu jelas terbayang di hadapan mereka. Keduanya mulai terbayang-bayang wajah orang-orang yang telah ditumbalkan, seolah mereka ingin menuntut balas terhadap kebiadaban yang telah sepasang suami istri itu lakukan. Mereka pun kian meresah ketika menyadari kalau para tetangganya telah mencium perilaku yang telah mereka lakukan selama ini. Dugaan itu benar adanya. Gunjingan dan cemoohan para tetangga mulai merebak. Tabir pemuja pesugihan Nyi Blorong itu telah terundus penduduk sekitar, dan banyak Irfan dan Sinta mulai terkucilkan oleh warga. Buktinya, toko kelontong yang mereka miliki sudah surut pembeli. Ini terjadi lantaran penduduk takut dijadikan tumbal. Meski sepi konsumen, harta Irfan sesungguhnya tetap bertambah. Ini terjadi karena tiap malam Kamis dan Jumat, jelmaan sosok Nyi Blorong itu selalu memberi banyak uang kepada mereka. Biasanya, setelah siluman ular melakukan hubungan dengan Irfan, maka makhluk halus yang telah berubah wujud menjadi wanita cantik bidadari itu selalu meninggalkan sejumlah uang di atas ranjang tempat keduanya berhubungan. Seperti malam Kamis pahing itu, sejak petang Irfan telah menyiapkan sesaji dalam kamar khususnya. Asap dupa mulai mengepul hingga menyelimuti seluruh ruang kamar. Bunga mawar dan melati yang sudah disebarkan di setiap sudut kamar siap menyambut kedatangannya. Irfan duduk bersela menghadap sesaji sambil mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra panggilan iblis. Cukup lama Irfan bersemedi. Keringatnya mulai membanjiri dan tubuh Irfan seolah meliuk-liuk mengikuti rama mantra yang dia genggamkan. Tepat pukul 12 malam, tubuh Irfan beringsut ke atas ranjang. Sementara itu, suasana alam di luar rumahnya kian mencekam. Suara kepak sayap kelawar bagai membuka tabir akan datangnya makhluk dari alam lain. Gonggongan anjing dari kejauhan bunyinya seolah jelas berada dekat telinga Irfan. Semilir angin malam pun kian bertambah kencang menjadi suasana menakutkan. Pantas bila dalam suasana seperti itu penduduk sekitar tidak mau berada di luar rumah. Suara auman hewan buas seolah menyerbu rumah Irfan. Ditambah angin kencang tertuju ke rumah pemuja pesugihan ini dari arah belakang rumah Irfan. Sekoyong-koyong menyeruak seekor ular yang lumayan besar. Ular ini tubuhnya menggelosor menuju pintu depan rumah. Tapi anehnya, pintu itu langsung terbuka dan tertutup rapat kembali dengan sendirinya. Kemudian ular itu menerobos masuk ke kamar yang sedang ditempati Irfan untuk melakukan ritual. Irfan yang sejak tadi menunggu siluman ular itu langsung menyambut kedatangannya. Siluman ular yang dalam penglihatan Irfan seperti sosok seorang putri berbaris cantik seperti Nyi Blorong itu langsung mengajak lelaki bertubuh tinggi ini berhubungan. Permainan terlarang yang dilakukan oleh kedua jenis makhluk berlainan alam itu berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Harus kau ingat Irfan, 2 minggu lagi kau harus mempersiapkan tumbal untuk kujadikan budak di kerajaanku.
Bila tidak, maka kau atau istrimu yang akan kuambil sebagai penggantinya. Demikian pesan dari Nyi Blorong itu. Dengan diakhiri tawanya yang menyaring hingga gema ke seluruh sudut kamar. Ya, hamba akan berusaha Ndoro Putri, jawab Irfan singkat. Dengan sikap tubuh seolah sedang menghanturkan sembah sujud kepada raja. Bagus. Itu artinya saat bulan purnama datang, kau akan menyiapkan tumbal itu. Sekarang aku akan pergi, kata iblis penghuni alam lain, sambil menyisakan bau amis yang menyengat. Seperti malam-malam sebelumnya, makhluk itu meninggalkan lembaran uang yang sangat banyak di atas ranjang. Paginya, langit yang tampak bersahabat, mendung tebal bergarut karena matahari enggan memancarkan sinarnya. Suasana jadi lembab dan dingin. Pagi itu Irfan dan istrinya sedang bersantai di dalam rumahnya. Saat itu pula, pintu ruang tamu ada yang mengetuk. Siapa itu? Saat pintu utama dibuka, terpampanglah seorang lelaki yang berusia sama dengan Irfan. Dia adalah Yadi, kawan karib Irfan sewaktu kecil. Mereka berpisah lebih dari 25 tahun. Lantaran Yadi dan keluarganya ikut transmigrasi ke Kalimantan, mereka pun bercengkaman tentang pengalamannya selama ini. Namun ada pengalaman pribadi Irfan yang tak diceritakan, terutama perihal asal-usul kekayaan yang dia miliki. Tapi lantaran Yadi cukup berpengalaman dan tahu tentang dunia kebatinan, apalagi masalah gaib, akhirnya pembicaraan Yadi mulai menggeliti tabir usaha yang ditutupi Irfan. Kang Irfan, maaf, sepertinya Akang sedang dirundung masalah. Apa yang Akang risaukan? Padahal itu bercukupan, ucap Yadi yang ditanya tersentak dari lamunannya. Pertanyaan sahabatnya ini seakan merosok relung hati Irfan, sehingga membuatnya bertambah khawatir. Namun lantaran Yadi telah Irfan anggap sebagai saudara kandungnya sendiri, akhirnya Irfan membuka rahasia pribadinya. Secara lahiriah, kehidupanku bercukupan, tapi secara kebatinan saya amat menderita, ujar Irfan tanpa bisa melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya seolah tersedak akibat memendam penyesalan mendalam. Jangan kau risaukan perihal tak punya keturunan. Tuhan telah memberi kesehatan dan kebahagiaan, potong Yadi. Bukan masalah keturunan yang aku cemaskan, tapi masalah asal-usul harta yang kuperoleh selama ini. Aku harap kamu dapat menyimpan aibku ini, ujar Irfan sambil kedua tangannya menyaka kedua matanya yang tak terasa meniti butiran air bening. Maksud Akang? Tanya Yadi. Ia pura-pura bingung dan tak mengerti. Begini, aku selama ini memuja pesugihan Nyi Blorong. Aku telah menyekutukan Tuhan. Mengingat usiaku semakin tua, aku ingin insaf untuk menjalani hidup baru. Biar sisa hidupku akan ku jalani dengan bertobat kepada Gusti Allah. Memang aku bercukupan harta, tapi di pikiranku setiap harinya tak tenang. Aku pun selalu merasa gelisah, sama sekali tak merasakan ketenangan dalam menjalani hidup. Aku selalu terbayang-bayang wajah orang yang sudah kutumbalkan, tutur Irfan sambil lagi-lagi mengusap air matanya. Allah Maha Pengampun, meski agak sulit untuk melepaskan perjanjian-perjanjian dengan iblis yang kamu puja, namun atas izin Allah, bila kita mau berusaha, tentu akan didapatkan jalan keluarnya. Aku punya kenalan paranormal. Dia namanya Ustadz Soleh. Beliau tinggal di Semarang. Bila Akang setuju, malam Jumat mendatang, beliau akan aku undang ke sini. Jelas Yadi. Irfan merasa sedikit lega mendengar tawaran sahabatnya ini.
Tak mau menyia-nyiakan, dia pun menyetujui. Singkat cerita, Ustadz Soleh pun dihubungi untuk datang ke rumah Irfan yang super megah. Beliau pun menyiakan dan menyetujui akan datang ke rumah Irfan esok hari bersama salah satu santrinya. Saat Ustadz sudah datang, beliau pun sempat tercengang dengan kemegahan rumah Irfan. Rumah berlantai 3 dengan halaman yang sangat luas, seperti mobil mewah, berjejer rapi. Ruang tamu yang luas, bagaikan lapangan basket dengan dilengkapi barang-barang yang mewah. Sang ustadz dan santrinya dipersilakan duduk. Irfan pun dengan detail membeberkan perihal kekeliruannya selama ini, dengan disaksikan oleh santri yang ikut dengan Ustadz Soleh serta sang istri dan juga Yadi yang dari kemarin menginap di rumahnya. Lelaki berbaju koko putih dan berpeci hitam itu menatap Irfan dalam-dalam. Dia lantas berkata, "Kamu berdua masih beruntung. Allah telah memberikan rahmat dan hidayah bagi hambanya agar tidak berada dalam kesesatan selamanya." Lantas, lelaki yang sudah terbilang tua dengan janggutnya telah memutih ini menyarankan Irfan untuk segera membangun rumah baru di desa seberang. Rumah itu selanjutnya harus bisa ditempati keluarga Irfan sebelum perjanjian dengan Nyi Blorong tiba. Petunjuk itu pun dilaksanakan Irfan. Akhirnya, secara singkat, rumah sederhana itu selesai pekerjaannya sesuai ajuran Ustadz Soleh. Malam Jumat Kliwon, Irfan dan Sinta menempati rumah baru yang hanya berpagar anyaman bambu itu. Maksud Ustadz Soleh menyuruh Irfan membangun rumah baru dan langsung menempatinya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengelabui sosok Nyi Blorong itu. Sampai saat pengambilan tumbal itu pun akhirnya tiba. Malam itu, alam seolah telah mengetahui akan adanya hura-hara di kampung halamannya Irfan. Angin terhembus teramat kencang. Ranting pepohonan beradu satu sama lain, menyuarakan simfoni keseraman. Kepak sayap kelelawar berputar-putar seolah mengusung kekejaman, sedangkan suara lolongan anjing melengking bagai jerit kematian. Bulan dan bintang seakan enggak menampakkan diri. Mereka bersembunyi di balik awan hitam, seperti tak sudi menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Para penduduk pun merasa lebih aman bila berada dalam rumah. Praktis kampung itu seperti desa mati. Langkah selanjutnya, Ustadz Soleh dan Yadi menempati rumah Irfan yang lama, sementara sang santri diperintah sang ustadz untuk berdiam di rumah Irfan yang baru untuk menjaga mereka. Yadi berada di kamar tengah, sedangkan Ustadz menempati kamar yang biasa digunakan ritual oleh Irfan. Dalam kamar, Ustadz berpura-pura tidur lelap dengan ditutupi selimut dari kepala hingga kaki. Tepat pukul 12 malam, angin kencang datang menembus jendela, disusul kemunculan ular besar yang masuk menerobos ruang tamu hingga sampai ke kamar Irfan. Menyadari Irfan tak menyambut kedatangannya, ular jadi-jadian ini berkata sambil menghibas-hibaskan ekornya, "Irfan, kau tak menyambut kedatanganku? Hei, bangun kamu!" Ustadz Soleh seolah berpura-pura sebagai Irfan itu tak menjawab. Yang ada hanya kebisuan. Melihat gelagat Irfan yang hanya diam membisu, cepat kilat ekor ular Nyi Blorong ini menyingkap selimut. "Biadab kau Irfan, kau telah mengelabuiku. Kau akan terima akibatnya." Peki sang Nyi Blorong itu begitu melihat kalau ternyata sosok di balik selimut itu bukanlah Irfan. Tubuh ular itu bergelonjotan seperti menahan sakit. Melihat kesempatan ini, Ustadz Soleh terus menggerakkan tasbih sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata Allah mengabulkan doanya. Cahaya kemerahan mirip bola lampu
turun dari angkasa dan persis jatuh di atas bubungan rumah Irfan. Rumah Irfan yang lama itu terbakar. Ustadz Soleh dan Yadi bergegas keluar, sedangkan siluman ular itu tak dapat menyelamatkan diri karena area rumah itu telah dipagar secara gaib. Di tengah kobaran api yang membara membakar rumah mewah itu, terdengar jerit kesakitan dari ular siluman yang terbakar. Tiba saatnya iblis laknat itu menerima hukuman akibat perbuatannya. Allahu Akbar, ungkap Ustadz Soleh yang tak pernah henti memutarkan tasbihnya. Akhirnya tubuh ular sebesar pohon jati itu senat ditelan api. Sejak dari kejadian itu, Irfan dan istrinya menempati rumah sederhana yang terbuat dari anyaman bambu. Seluruh usaha mereka pun bangkrut. Akhirnya mereka hidup sangat sederhana. Mereka memulai hidupnya dari nol kembali. Usia yang sudah terbilang tua membuat tenaga mereka pun kian berkurang. Untuk kesehariannya, Irfan yang sudah tua hanya bekerja sebagai buruh dan istrinya sebagai pembantu di rumah salah satu tetangganya. Merasa trauma berat terhadap peristiwa itu menyebabkan Irfan menderita penyakit jantung, dan Sinta pun sering sakit-sakitan. Sangat menyedihkan akhir nasib keduanya, hidup berdua tanpa keluarga yang membantunya. Namun sebelum ajal merenggut mereka, keduanya kini masih bersepakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.